الفاتحة من قبول وتمام كل سول وإلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الفاتحة خصوصا إلى روح أستاذنا ومرشدنا العالم الرباني الحبيب إدريس بن سالم الجوفري وابنه حبيب عبد الله بن محمد الجوفري ثم ابنه حبيب سقاف بن محمد الجوفري وأصوله وفروه أن الله يدرجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Jamaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita tetap mengucapkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala fi kulli hal, dalam segala keadaan apapun. Ungkapan rasa syukur itu selalu kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bosan-bosan berdoa kepada Allah agar supaya keberkahan salawat tadi kita diberikan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah salawat kita diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan dunia dan akhirat. Wabil khusus kita dijauhkan dari segala mara bahaya, baik datangnya dari golongan manusia maupun dari jin-jin yang jahat. Wabil khusus kita berdoa pada malam ini keberkahan salawat tadi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya saudara kita yang ditimpa musibah, salah satu tukang daripada pembangunan pondok pesantren kita ditimpa musibah, sekarang berada di rumah sakit. Dan alhamdulillah saya dengar kabarnya keadaannya semakin membaik. Kita tetap berdoa diberikan kesehatan, keafiatan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi taj wal miraj wal burak wal alam wa da'afil bala wal waba wal marad wal alam. Ismuhu mutaharun mu'azzamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un alal kalam. Syamsu duha badri dujanul huda misbah zulam abil qasim sayyidil kaunaini wa syafi'i thaqlain Muhammad ibn Abdullah sayyidil arab wal ajam nabiyil haramaini mahbubun darabil masyriqain wal maghribain. Ya ayyuhal mustaqilin nuri jamali sallallahu alaihi wasallam taslima. Jamaah Majelis Ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan fa'as'alu ila ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang ahli zikir in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui.
Ini kalau orang yang ahli dalam bahasa, kalau orang-orang guru bahasa Indonesia, ini dia akan kritik. Dia akan bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh bagi kita bertanya kepada orang ahli zikir kalau kita tidak tahu? Kenapa Allah tidak mengatakan fa'as'alu ila ahlal fikri? Tanyakanlah kepada orang-orang ahli berfikir kalau kalian tidak tahu. Tentu beginilah bahasanya bagi kita kalau kita memahami ayat Al-Quran secara tekstual. Dari awal-awal sebelumnya tadi saya sudah jelaskan bahwa akal manusia ini sedikit. Akal Allah itu tidak ada batasnya. Kenapa ditanyakan orang yang kepada ahli zikir? Orang yang berzikir itu tidak hanya mengetahui secara pengetahuan, tetapi juga kalbunya hadir di situ mengetahui. Itulah tadi ketika bacaan salawat tadi kita berdiri, kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sekiranya tidak hanya berupa kalam, tidak hanya berupa sebatas tatanan perkataan kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga ada kehadiran hati kita, kalbu kita sampai di situ. Maka kalau itu kita ucapkan kepada salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dihadirkan juga kalbunya kita, ya, zat nampak kita dan zat yang tidak batin kita, yang tidak nampak kita juga kita hadirkan sama-sama, maka Nabi Muhammad merespon daripada salawat yang kita hadirkan. Tidak hanya perkataan tetapi juga dihadirkan ruh kita, batin kita. Maka ketika saat itu kalau kita niatkan untuk kesembuhan, Allah ijabah. Diniatkan untuk apapun, Allah ijabah. Itulah maksud daripada kata Nabi, bila mana seorang hamba yang berdoa lalu tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, maka doanya mauqufun bainas samawati wal ard. Doanya itu terkatung-katung antara langit dengan bumi. Jamaah majelis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita masih tetap diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas lebih banyak lagi daripada keistimewaan maulid, salawat. Insyaallah minggu depan kita akan melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya belum masuk melanjutkan materi daripada materi-materi sebelumnya, karena ada beberapa pertanyaan yang sangat urgen bagi kita yang ada kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang ini ditanyakan pas ada dalam kitabnya. Ya, pertanyaannya, bagaimana hukum membaca Al-Quran dan sebagainya sesudah hari kematian? Ini kan kebiasaan kita, kalau orang sudah mati kita sering membaca Al-Quran. Lalu bagaimana hukumnya? Yang kedua, apakah penting kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Lalu apa hikmahnya? Yang ketiga, apakah boleh orang sholat sambil menggendong bayi, menggendong anak? Yang keempat, berikut, apakah boleh membatalkan sholat? Dia tanya begini, apa yang harus kita lakukan ketika kita sholat
lantas kita mengangkat takbir sementara kita sembahyang, ada anak yang baru belajar berjalan menuju ke arah lilin yang sedang terbakar, itu mau dia pegang. Apakah dilanjutkan salatnya atau dibatalkan? Pertanyaannya itu. Selanjutnya, bagaimana salatnya orang yang sibuk bekerja? Kan kemarin saya sudah jelaskan bahwa salah satu di antara kita harus menjamak, dibolehkan kita menjamak bila kita berada dalam safar, perjalanan, atau kita bermukim di kampung orang yang bukan kampung kita. Jadi ternyata ini jamaah, ada salah seorang jamaah ingin bertunggu-tunggu, kapan ya disinggung, apa kita ini banyak pekerjaan juga. Terkadang juga kita saking sibuknya pekerjaan, bolehkah dijamak meskipun kita tidak melakukan safar, meskipun kita tidak berada di kampung orang lain. Oke. Itu tadi pertanyaan 5 ya. Yang pertama, bagaimana hukum membaca Al-Quran dan lain-lain, tahlil, istighfar dan lain-lain sesudah hari kematian? Dalam kitab Rahmatul Ummah halaman 90 itu dijelaskan, wa ajma'u ala anna al-istighfar wad du'a was sadaqah wal hajj wal idka tanfa'ul mayyit. Hasil kesepakatan kebanyakan para ulama, annal istighfar wad du'a, sesungguhnya istighfar, doa, sedekah, haji yang diniatkan orang yang mati, wal idka, membebaskan hamba sahaya, tanfa'ul mayit, itu memberikan manfaat kepada mayit. Dalam kitab Usfuriyah lalu saya sudah jelaskan bahwa innamal a'malal haya tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat. Itu sudah bisa jelaskan ya. Sesungguhnya perbuatan orang-orang yang masih hidup itu disodorkan terhadap bapaknya, keluarganya yang sudah mati. Lanjut daripada kitab itu menjelaskan wa yasilu ilaihi thawabu wa qiraatul Quran indal kabri mustahabbah. Ketika kita berziarah kubur, ya, kita berziarah kubur kepada orang yang sudah mati, keluarga, lantas kita membaca bagian daripada Al-Qur'anul Karim itu sampai kepada mayit, mustahabbun, itu disunahkan sebagian ulama, termasuk mazhab Imam Asy-Syafi'i yang kita anut. Hanya saja wa karihaha Abu Hanifah, akan tetapi Imam Abu Hanifah memakruhkan. Tapi bagi kita disunahkan, datang ke masjid, datang ke kubur, kita baca Al-Quran, kita kirim suratul Fatihah. Kemudian dijelaskan lagi, wayan bagi iza arada kazalika ayakul Allahumma wa awsil thawaba karatuhu li fulan fayaj'alu du'aan wala khilafi fi naf'i du'aa wa wusulihi. Wayan bagi iza arada kazalika, apabila kita niatkan, kita hadiahkan, kita berikan dia itu sedekah. Orang kalau hidup dengan hidup itu, kalau kasih sedekah berupa hadiah, kado kah, apalah itu. Tapi kalau hadiahnya orang hidup, sedekahnya orang hidup terhadap orang yang mati, itu doa. Itu doa. Doa itu bagi orang sudah mati itu merupakan sedekah daripada orang yang masih hidup. Lalu kita katakan Allahumma wa ausil sawaba ma karatuhu li fulan. Ya Allah,
sampaikan apa yang kami bacakan itu terhadap fulan yang sudah mati. Fayaj'aluhu du'an wala khilaf, maka doanya itu akan diterima. Wala khilafan fi nafi du'a wa usulihi, tidak ada perdebatan persoalan doa sampai kepada Allah itu diberikan kepada mayit, itu tidak ada perdebatan. Seperti yang tadi ya, saya dari pertama tadi, wa du'a wa sadaqah, di sini as-sadaqah. Persoalan orang yang memberikan makanan terhadap acara tahlil itu kan diniatkan sedekah. Sedekah kebaikan itu ditujukan untuk meringankan beban atau menambah amal kebaikan terhadap mayit yang dilakukan oleh ahlul bait, bagi keluarga yang berduka. Tidak ada masalah. Itu. Kemudian dalam kitab Mazahibul Arba'ah juz 1 halaman 540, wa yanbaghi lizairil istigalu bidu'a wa tadarrui wal i'tibari bil mauta. Seyogyanya bagi orang yang berziarah kubur itu sibuk dengan membaca doa, dia merendahkan diri, wal i'tibarul mauta, mengambil pelajaran daripada kematian, bahwa dia menyadari kelak dia akan merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh mayit itu. Wa qiraatil Qur'an lil mayit fa inna dzalika yanfa'ul mayitu 'alal as-sihhah. Setelahnya dia tidak hanya dia mengingat mati, dia bertadaruk merendahkan diri kepada Allah, mengingat kematian, dia membaca Al-Quran, dia tujukan kepada mayit, fa inna zalika yanfa'ul mayit, maka semuanya itu bermanfaat bagi mayit. Alal asihah, ini adalah anjuran yang sahih. Itu daripada orang yang bertanya tadi bahwa hukumnya disunahkan, boleh. Itu. Yang kedua, apakah hikmah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Hikmahnya kita meraih syafaat. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa orang yang tidak membaca salawat itu adalah orang yang sombong pertama. Masih ingat kita di dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Ya Adam uskun anta, semua penduduk surga, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakunu minadh dhalimin. Ketika Adam, seluruh penduduk surga dari golongan malaikat, jin, iblis, manusia, Allah itu memerintahkan semua penduduk surga untuk sujud kepada Adam. Hanya satu makhluk yang tidak mau sujud. Siapakah dia? Iblis. Iblis tidak mau sujud karena merasa lebih hebat daripada manusia. Bukan karena iblis ini tidak mau sujud karena dia tidak beriman kepada Allah, tetapi iman yang paling tinggi itu terdapat pada iblis. Karena dia mengatakan, saya tidak mau sujud selain kepadamu ya Allah. Tapi sujud pada saat itu perintah, bukan penghormatan bukan sebagai penyembahan kepada Adam, tetapi bentuk penghormatan kepada makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah, yang didesain begitu sempurna. Semua unsur-unsur anasir terdapat pada manusia, ya. Mau akalnya, mau nafsunya, semua ada pada manusia, lengkap pada manusia. Itu sujud kau kepada Adam. Tapi iblis tidak mau. Iblis tidak mau karena apa? Karena kesombongannya. Ana khairu minhu, saya itu lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api,
sementara Adam itu diciptakan dari tanah. Maka iblis ini dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis ini bersedia keluar dengan satu syarat. Dengan satu syarat, saya akan menggoda daripada anak Adam ini untuk mengikuti jejakku. Berarti kesombongannya itu mengikuti jejakku, untuk menemani aku. Berarti ini iblis ini ada kecemburuan sosialnya terhadap manusia. Dia iri kepada manusia. Gara-gara manusia ini dia dikeluarkan begitu. Gara-gara Adam dia dikeluarkan. Karena dia sombong. Jadi sombongnya iblis ini karena tidak mau sujud kepada, tidak mau mengucapkan penghormatan kepada Adam. Ya. Sombongnya manusia dengan manusia itu tidak mau mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita berada di surga, sudah dikasih keluar kita dari surga. Ente tidak mau salawat, keluar ente. Bayangkan dulu kemarin waktu majelis malam lalu saya sudah jelaskan bahwa segala sesuatu apa yang nampak di muka bumi ini, kita yang hadir ini karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesyukuran kita itulah kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pertanyaannya apa hikmah membaca salawat? Hikmahnya kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita akan dikumpulkan satu kelak nanti. Ketika manusia dikumpulkan, semua makhluk mengharapkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang muslim, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu itu fi'il apa? Bersalawatlah. Fi'il apa? Fi'il amar, kata perintah. Dalam kaidah usul dikatakan al-aslu lil amri lil wujub. Asal kata perintah itu menandakan kewajiban. Berarti kita wajib mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang malas bersalawat itu selain dia tidak tahu berterima kasih, kurang ajar juga, dan tidak paham apa tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu. Karena apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian lanjut, bolehkah sholat sambil menggendong anak yang belum dikhitan, yang belum disunat? Ini biasanya kan ada suami, istilahnya suami takut istri karena istrinya sibuk sesuatu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Suami ambil anaknya sholat, dia sembahyang tapi sambil menggendong anaknya. Atau kebalikan, istri-istri takut suami, biasanya karena suami ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, terkadang seorang ibu sholat sambil menggendong anaknya. Bolehkah itu? Jamaah majelis ta'lim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa sahnya salat itu tergantung pada badannya, apakah bebas dari najis atau tidak. Kalau ada najis berarti salatnya tidak sah. Kalau dia anak wanita, ya, anak wanita, salatnya itu sah. Sebagaimana riwayat mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun amamata bintu Zainab. Rasul pernah salat sambil menggendong, membawa Amama binti Zainab. Fa iza sajada wada'aha wa iza qama hamalaha.
Kalau Rasul itu dia sujud, dia letakkan amamah itu, anak yang dia gendong diletakkan oleh Rasul. Kemudian kalau Rasul berdiri, dia angkat kembali. Itu diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kuat muttafaqun alaih. Kemudian ditambahkan lagi dalam riwayat Muslim, ziyadatun wa huwa ya'umun nas fil masjid. Ditambah dalam riwayat Muslim, ketika itu Rasul mengimami di masjid. Dia sholat dalam menggendong Amamah binti Zainab. Berarti boleh kalau dia anak perempuan. Ya. Hadis itu tadi memberikan keterangan boleh kita menggendong bayi anak, tapi kalau anak perempuan. Bagaimana kalau dia anak laki-laki? Ini yang jadi masalah. Kalau kita menggendong anak laki-laki, dalam anak laki-laki itu kan belum disunat. Ada dalam bahasa Arab itu disebut apa namanya? Kalfun. Kalfun itu adalah ujung daripada zakarnya anak laki-laki. Itu kan belum disunat. Apa? Tampu junahai. Loparikoto. Kan belum digunting itu. Itu kalau dia buang air, itu akan tersisa tetesannya itu di kalfun itu, di tampu junahai. Makanya tadi itu kalau anak perempuan sah, karena tidak ada yang tersisa kalau dia buang air. Kalau anak laki-laki itu yang tidak sah karena belum dikhitan. Ya, belum dikhitan. Itu masalahnya. Jadi kalau umpamanya dia kita gendong, yakini dulu untuk dibersihkan baik-baik, yakin dianu sedikit, dikasih bersih ujungnya, baru boleh kita bawa. Yang penting kita yakin bahwa tidak ada lagi najis kalau dia buang air kecil. Itu. Kemudian bagaimana kalau kita sedang sholat tiba-tiba melihat atau mendengar orang yang meminta tolong, atau melihat bayi yang tadi mau menuju ke lilin yang sedang menyala atau membahayakan dirinya. Di sini kita lihat, kita ambil kaidah usul fikih. Kita lihat bila seseorang kita lihat anak itu membahayakan dirinya, maka boleh dibatalkan. Juga berlaku dengan hewan yang muhtaram, yang dimuliakan, ya, seperti kucing, ya, kucing, katakanlah kucing, apalah yang dilakukan yang membahayakan dirinya, kita lihat dalam keadaan sembahyang, boleh kita batalkan sembahyang, kita lepas untuk menolongnya. Dalam kaidah usul fikih dikatakan la dharar wa la dirar. Tidak ada kemaslahatan dalam keadaan darurat. Kemudian ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Ada lagi iza ta'aradat mufsidatan ru'ya azamuhuma dararan bi'irtikabi akhafihima. Kalau kita menemukan dua permasalahan yang darurat, tinggal kita lihat mana masalah yang lebih besar nanti mudaratnya daripada masalah yang tidak besar. Kalau kita meneruskan sholat, maka yang lebih besar mudaratnya terhadap anak. Ini anak akan celaka. Sementara sholat ini, bila kita batalkan untuk menolong anak itu, kita bisa sholat kembali. Kita bisa sholat. Bila di akhir sudah tidak ada lagi waktunya, sudah mepet, bisa diqadha sholatnya untuk menolong daripada anak atau hewan tadi itu. Itu jawabannya. Yang berikut, bagaimana salatnya orang yang sangat sibuk bekerja? Boleh dijamak?
Bolehkah dijamak? Jamaah majelis taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Kaifiyatul Akhyar halaman 89 juz 1 dikatakan begini. Bal dzabaha jama'atun minal ulama'i ila jawazil jam'i fil hadril hajah liman la yattakhidhu 'adatan. Kesepakatan kebanyakan ulama minal ulama ila jawazil jam'i fil hadril hajah, boleh menjamak salatnya karena hajat-hajat tertentu yang tidak bisa ditinggalkan. Liman la yattakhidhu 'adatan, tetapi jangan dijadikan suatu kebiasaan. Saya kasih contoh, misalkan petani sawah, dia dalam keadaan panen harus dihabiskan panennya nanti 1 hari. Bila tidak, takut nanti akan turun hujan. Yang kedua, ini alat kita kontrak, takut nanti dia pindah ke tempat lain. Maka posisinya pada saat itu boleh dijamak, tetapi jangan dijadikan kebiasaan. Kenapa? Karena panennya kan 6 bulan 1 kali. Berarti bukan kebiasaan. 6 bulan 1 kali. Beda orang yang profesinya setiap hari ke kebun, karena bekerja, sibuknya dia bekerja, dia jamak sholatnya, besok lagi bagi dia jamak. Nah, ini namanya dikasih hati mau jantung. Tidak boleh dijadikan ada kebiasaan. Dia hanya sekali saja. Ya, seperti itu tadi. Ini yang bertanya itu petani sawah. Boleh dijamak 1 kali, itu kan cuma 1 kali panen selesai, besok kan sudah tidak. Jadi ada suatu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Orang dalam keadaan rapat, ya, membutuhkan kehadiran kita, itu juga boleh dijamak karena tidak juga setiap hari orang rapat. Atau pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kehadiran kita dan sama sekali tidak bisa ditinggalkan. Bila kita tinggalkan, itu akan memberikan mudarat bagi kita. Boleh dijamak salatnya, tetapi tidak dijadikan satu kebiasaan. Wa qala Ibu Ishaq Al-Maruzi wa nakalahu anil Ghazali wa hakahul Khitabi. Pernyataan ini juga disampaikan oleh Abu Ishaq Al-Maruzi wa nakalahu anil Ghazali, yang menukil daripada kalam Abu Ghazali dan Khitabi. An jama'ati min ashabil hadis. Abu Ghazali dan Khitabi itu mengambil daripada ahli-ahli hadis. Waqtaru Ibnul Munzir, salah satunya dipilih oleh Ibnul Munzir min ashabina. Siapakah Ibnu Munzir itu? Adalah sahabat daripada Imam Asy-Syafi'i. Wa qala ashabu min ashabi Malik. Kemudian juga Syihab ini adalah sahabat daripada Imam Malik. Wa huwa qaulu Ibnu Sirin, dia menukil daripada perkataan Ibnu Sirin. Wa yashhadu lahu qaulu Ibnu Abbas, dari Ibnu Sirin juga menyaksikan langsung dari Ibnu Abbas menyampaikannya. Arada alla yukharija ummatahu hina zakara anna Rasul sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinati baina zuhri wal asri. Rasul pernah melakukannya ketika beliau berada di kota Madinah. Rasul menjamak salat zuhur dengan asar, isya dengan maghrib. Pada saat itu Rasul tidak merasa takut dan tidak ada juga hujan, juga tidak dalam melakukan safar. Tetapi karena ada suatu pekerjaan yang begitu penting, Rasulullah jamak. Ini menunjukkan bahwa perintah Allah itu tidak memberatkan bagi kita. Innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kita hal-hal yang mudah, bukan menginginkan yang sulit-sulit. Itu saja kalimat pertanyaan tadi, dan kami juga membutuhkan menantikan juga pertanyaan-pertanyaan daripada jamaah-jamaah majelis ta'lim, dan bisa dikirim melalui WA. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajat kita, diberikan kesehatan kita,
juga keluarga-keluarga yang sakit diberikan kesembuhan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.